Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gayax dalam materi pembelajaran mengenai mekanika kuantum. Untuk video kali ini, saya akan membahas mengenai compatible dan incompatible variables, atau lebih tepatnya observables. Secara umum kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah partikel dalam state psi itu memiliki nilai definite kalau kita ukur observable capital omega, ya. Maka kita akan dapatkan hasil dari pengukuran itu seluruh kemungkinan nilai dari eigenvalue operator capital omega selama inner product dari state eigenstate dari capital omega dengan state psi itu tidak nol. Nah, ada kasus khusus ya bila ternyata state psi itu adalah salah satu eigenstate dari operator capital omega. Di sini dituliskan bahwa state psi itu sama dengan state omega untuk nilai omega yang fix. Maka untuk kasus ini kita bisa katakan bahwa partikel tersebut memiliki nilai definite value kalau kita ukur observable capital omega. Baik, selanjutnya kita akan melihat hubungan antara pasangan observables atau variables di sini. Untuk observables capital omega dan capital lambda. Pertama-tama kita akan mengukur n atau ensemble dari quantum state, ya, ensemble quantum dari state psi. Ini berarti ada sekitar n state psi untuk observable capital omega. Nah, untuk setiap pengukuran kita akan dapatkan nilai eigenvalue dari capital omega. Lalu untuk setiap pengukuran juga akan kita dapatkan keluaran berupa eigenstate dari observable capital omega. Selanjutnya kita lakukan pengukuran kedua untuk observables capital lambda. Ya, segera langsung kita lakukan pengukuran. Maka untuk kasus ini berbeda dengan pengukuran yang pertama, ya, karena pengukuran pertama itu kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu state psi ini sebenarnya informasi secara detailnya seperti apa. Akan tetapi untuk pengukuran kedua ini, karena dia inputannya berasal dari keluaran pengukuran pertama, di mana keluaran dari pengukuran pertama ini ada definite state. Jadi kita tahu sebenarnya informasi state inputan untuk pengukuran kedua. Dan pengukuran kedua ini itu sama halnya dengan pengukuran pertama, itu kita akan dapatkan nilai eigenvalue dari capital lambda dan keluarannya juga berupa capital lambda. Nah, meskipun kita tahu informasi daripada inputan untuk pengukuran kedua, tapi tetap saja dalam hal ini kita tidak tahu keluaran daripada pengukuran kedua, ya. Hal ini karena state omega ini bisa jadi bukan merupakan eigenstate, ya, dari operator capital lambda. Sehingga secara umum state omega itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari eigenstate observable capital lambda. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah apakah mungkin kita memiliki sebuah quantum ensemble, ya,
yang dimana state dari quantum ensemble tersebut itu memiliki nilai variabel untuk observable pertama, yaitu capital omega itu sama dengan omega, dan observable kedua capital lambda itu sama dengan lambda. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa kalau misalkan kita punya misalkan kita punya state di mana state tersebut adalah salah satu dari eigen state dari observable yang akan kita ukur, maka kita sudah yakin bahwa nilai dari pengukuran tersebut selalu akan memberikan nilai omega, di mana nilai omega ini adalah fix. Demikian juga untuk ini, pengecualian itu terjadi apabila state dari pengukuran pertama yang merupakan inputan untuk pengukuran kedua itu tidak dipengaruhi oleh pengukuran kedua. Dalam hal ini eigen state omega itu juga adalah eigen state dari observable capital lambda. Nah, untuk kasus ini kita bisa labelkan state tersebut ya itu dengan dua label. Ini secara umum kita labelkan untuk masing-masing hanya satu label ya. Tapi kalau kita punya kasus di mana eigenstate omega ini juga adalah eigenstate dari observable lambda, maka kita bisa labelkan dia dengan dua label, yaitu label omega dan label lambda. Dan eigenstate ini disebut eigenstate simultan untuk observable omega dan observable lambda. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau kita kerjakan observable omega ya, operator capital omega ke simultan eigenstate tersebut, maka dia akan menghasilkan ya faktor omega ya, nilai eigen omega. Akan tapi kalau kita kerjakan dengan operator capital lambda, maka dia akan menghasilkan nilai eigen lambda ya. Jadi ini yang dimaksud sebagai simultan eigenstate. Dia akan memberikan nilai eigen yang berbeda untuk observable yang berbeda, dan state ini adalah eigenstate untuk observable tersebut. Dengan menggunakan fakta di atas, maka kita bisa tuliskan bahwa komutator dari omega dengan capital omega dengan capital lambda, kalau kita ukur dengan eigenstate simultannya, itu akan menghasilkan 0. Di sini kita bisa identifikasi bahwa pasangan dari operator omega dan lambda itu bisa diidentifikasi sebagai operator yang saling kompatibel, yaitu apabila komutator dari observable tersebut itu saling commute ya. Ini simbol komutator, dimana artinya omega dikali lambda, capital omega dikali lambda dikurang capital lambda dikali capital omega itu sama dengan 0. Nah, untuk yang operator-operator yang saling commute ini, mereka memiliki eigenstate yang simultan. Seluruh eigenstate mereka adalah simultan ya. Jadi mereka berbagi eigenstate, boleh dibilang bahasanya seperti itu. Sedangkan apabila kedua operator itu mereka tidak saling commute ya, artinya komutator dari observable capital omega dengan capital lambda itu menghasilkan non-zero eigenvalue ya. Maksud di sini non-zero eigenvalue
bahwa dia itu menghasilkan konstanta, ya, sebuah nilai konstanta dikali dengan matriks identitas. Maka untuk kasus seperti ini mereka tidak memiliki eigenset yang simultan, tidak ada eigenset mereka yang simultan. Kasus yang terkenal, maksudnya kasus yang sangat umum yang kita ketahui adalah untuk operator posisi X dan momentum P, di mana komutatornya itu sama dengan I kali H bar. Dan ini sebenarnya operator identitas, tapi biasanya kita abaikan. Nah, untuk karena di sebelah kanan, ya, itu tidak nol, maka kedua operator ini tidak memiliki nilai eigenstate yang simultan. Nah, ada kasus ketiga, ya, ini jenis ketiga, ya, itu apabila komutatornya itu menghasilkan bentuk operator yang lain, ya. Dalam hal ini bisa jadi beberapa eigenstate dari kedua operator dari kedua observable tersebut saling simultan, ya, tapi tidak seluruhnya, ya. Jadi untuk kasus ketiga ini itu kasus lainnya di mana sebagian daripada eigenstate mereka itu saling simultan dan sebagian lagi tidak saling simultan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai density matrix. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai density matrix, kita coba review ulang apa yang terjadi dalam pengukuran dan kenapa kita membutuhkan density matrix dalam pengukuran di mekanika kuantum. Oke, beberapa fakta dalam pengukuran yaitu bila kita ingin mempersiapkan well-defined state dari arbitrary state, ya, jadi state sembarang untuk n states, ya, untuk quantum ensemble yang terdiri dari n state psi, di mana state psi ini kita tidak tahu detailnya, jadi bila bisa kita anggap sebagai state sembarang. Kita lakukan dengan mengukur observables. Kita lakukan, ya, untuk mempersiapkan well-defined states, kita lakukan dengan pengukuran menggunakan observable capital omega. Dan secara umum keluaran daripada pengukuran ini adalah seluruh kemungkinan nilai eigen dari omega, dan state psi ini, ya, akan kolaps menjadi salah satu dari eigenstate dari capital omega. Dengan demikian, pengukuran untuk quantum ensemble akan selalu menghasilkan state yang bercampur atau disebut mixed states, ya. Maksudnya seperti apa? Kita akan lihat seperti ini. Misalkan kita punya quantum ensemble yang terdiri daripada n states, ya. Sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 state psi. Lalu kita lakukan pengukuran menggunakan observable capital omega. Hasil dari pengukuran akan memberikan nilai salah satu dari eigen value dari capital omega, yaitu omega 2, omega 10, 6, 5, 3, 7, sehingga keluarannya, ya, state psi tersebut akan kolaps, ya, ke eigenset yang berkorespondensi dengan nilai eigen dari pengukuran, ya. Dimana untuk di sini dia akan menjadi eigenstate omega 2. Untuk yang di sini dia akan menjadi eigenstate omega 5 dan seterusnya. Sehingga hasil dari pengukuran ini akan menghasilkan state yang bercampur, ya. Meskipun sebenarnya state tersebut adalah well defined. Kita mengetahui berapa jumlah
state dalam, misalkan untuk eigenstate omega 2 ada berapa jumlahnya? Di sini ada 2, eigenstate omega 5 ada 1, eigenstate omega 3 juga 1, eigenstate omega 4 itu 0, di sini tidak ada, ya. Sehingga dalam hal ini untuk ketika kita mempersiapkan well defined state, ya, state keluaran kita dapatkan itu selalu dalam keadaan mixed state. Dan karena mereka adalah eigen state dari observable omega, mereka selalu dalam basis yang ortogonal, ya. Nah, di sini perlunya kita menggunakan tools untuk merepresentasikan, ya, state-state well defined yang dalam keadaan mixed state ini. Nah, tools yang digunakan itu adalah matrix density matrix. Oke, density matrix itu memberikan informasi berapa banyak jumlah dari n quantum ensemble, ya, berapa banyak bagian dari n quantum ensemble itu sebenarnya berada dalam state tertentu, ya. Contoh di sini dari n quantum ensemble ada ni particle, ya, itu berada dalam state I, ya. Di sini n1 particle berada dalam state 1, n2 particle berada dalam state 2, dan seterusnya. Misalkan kita tahu kemungkinan state yang ada dalam n quantum ensemble tersebut ada k jenis state, maka bilangan yang n1, n2, n3 sampai nk itu disebut sebagai nilai okupansi atau occupancy number, di mana penjumlahan dari seluruh occupancy number itu sama dengan n state dari quantum ensemble. Dan untuk menggambarkan atau merepresentasikan quantum ensemble ini diberikan oleh matrix density itu dalam bentuk operator rho, di mana operator rho ini adalah penjumlahan dari operator proyeksi, ya, untuk masing-masing state atau eigenstate kita sebut I, dengan pi ini adalah probabilitas masing-masing bagian, ya, probabilitas bagian dari seluruh n state quantum ensemble, di mana pi ini adalah ni per n. Jadi ini menyatakan probabilitas kalau kita dari seluruh sistem tersebut, ya, kita akan dapatkan kalau kita ambil satu daripada n state dari quantum ensemble, maka kalau kita ambil acak salah satu state-nya, maka kemungkinan itu akan berada dalam state I itu sebanyak ni per n. Nah, bila hanya ada satu nilai pi untuk I fix itu tidak 0 dan yang lainnya 0, maka ensemble tersebut disebut pure. Sedangkan apabila ada lebih dari satu pi yang tidak 0, maka ensemble tersebut disebut mix. Nah, bagaimana sekarang kita menghitung average dari quantum ensemble tersebut, ya? Karena sebelumnya kita sudah menghitung average dari sebuah state psi. Nah, sekarang untuk yang quantum ensemble ini seperti apa? Baik, average ensemble untuk sebuah pengukuran observable capital omega itu dinotasikan mirip dengan average untuk yang pure, ya, tapi dengan ditambahkan notasi bar. Itu sama dengan penjumlahan dari pi, di mana pi ini adalah classical average, yaitu ni
per n, dan ini nilai klasikal ini kita ketahui biasanya, lalu dikalikan dengan quantum average ya untuk masing-masing state I. Nah, definisi ini itu bisa kita kaitkan dengan matrix operator, yaitu ensemble dari average untuk pengukuran observable capital omega itu sama dengan trace dari perkalian matrix observable capital omega dengan density matrix. Trace ini maksudnya adalah penjumlahan dari quantum average untuk setiap state I. Di sini kita beri label J untuk membedakan, ya, itu penjumlahan dari seluruh quantum average. Nah, karena kita tahu bahwa state yang kita miliki itu kita punya completeness relations, artinya kita bisa insert di sini identitas, ya, matriks identitas, di mana matriks identitas adalah penjumlahan dari matriks proyeksi untuk masing-masing state I, ya, sehingga di sini penjumlahannya ada dua indeks I dan J. Dan kita sudah definisikan bahwa untuk semua set I itu membentuk basis yang ortonormal, sehingga inner product dari state I dan J itu adalah Kronecker delta IJ, sehingga di sini kita bisa reduksi, ya, jumlah variabelnya. Kita ambil variabelnya untuk variabel I, sehingga kita bisa tuliskan Kronecker delta bekerja akan menghasilkan sama dengan formula untuk ensemble average untuk observable capital omega, sehingga ensemble average dari capital omega itu bisa dituliskan sebagai trace dari perkalian observable capital omega dengan matriks densitas. Sedangkan untuk pure state, ya, itu kita akan dapatkan, ya, itu sama dengan quantum average. Jadi density matrix ini adalah formulasi yang lebih umum, ya, dari state yang kita miliki, yaitu bisa untuk state yang mix, ya, bukan hanya pure. Nah, bagaimana dengan observable lain? Gimana kita mengukur ensemble average-nya? Misalkan untuk proyeksi PW ini, ya, proyeksi operator PW. Kalau untuk formulasi di pure state, kita tahu dia adalah quantum average dari operator itu sendiri. Nah, gimana untuk mixed state? Mixed state kita pakai formulasi di atas, kita lakukan seperti yang di atas, bahwa dia didefinisikan sebagai penjumlahan dari perkalian antara classical average dengan quantum average. Maka kita bisa runutkan lagi prosesnya. Kita akan dapatkan bahwa dia adalah trace dari projection operator dikalikan dengan matriks densitas. Nah, akibatnya kita tahu bahwa untuk mengukur probabilitas mendapatkan eigenvalue omega itu diberikan oleh modulus kuadrat dari inner product state omega dengan state psi, atau dalam bahasa average-nya adalah quantum average dari operator proyeksi omega. Nah, ini untuk kasus pure set. Nah, sedangkan untuk kasus yang mixed state, maka kita bisa generalisir bentuk quantum average-nya ini menjadi ensemble average, sehingga probabilitas untuk mendapatkan nilai eigen omega dari observable capital omega untuk yang quantum ensemble itu diberikan oleh trace dari
operator proyeksi omega dikalikan dengan matriks densitas. Selanjutnya kita bahas beberapa sifat dari matriks densitas atau density matrix. Itu kalau density matrix itu kita adjoinkan, ya, itu sama dengan density matrix itu sendiri, ya. Ini bisa dilakukan adjoin di sini. PI ini karena PI ini nilainya adalah real, ya, sehingga dia tidak berpengaruh, maka akan mendapatkan adjoin dari matriks densitas itulah matriks densitas itu sendiri. Sedangkan untuk trace-nya, ya, kita tahu bahwa trace itu adalah penjumlahan quantum average dari operator rho ini, ya, sehingga ini akan menghasilkan delta Kronecker, ya, sebenarnya dua-duanya itu adalah delta Kronecker. Akhirnya kita bisa reduksi jumlah variabel penjumlahannya, kita ambil I, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah penjumlahan classical probability. Hasilnya adalah penjumlahan classical probability PI, ya, dimana kita tahu PI ini adalah NI per N. N adalah indeks yang tidak bergantung indeks, dia bisa keluar, dan kita tahu penjumlahan dari NI adalah N, sehingga akan menghasilkan 1. Jadi trace daripada density matrix itu sama dengan 1. Nah, untuk rho kuadrat, jadi rho dikalikan rho, ya, itu kita bisa uraikan, ya. Kita dapatkan di sini untuk rho yang pertama itu dengan indeks J, untuk rho yang kedua itu dengan indeks I, ya. Di sini akan kita dapatkan canonical delta. Lalu kita dapatkan hasilnya adalah penjumlahan dari perkalian antara classical average kuadrat dikalikan dengan operator proyeksi untuk masing-masing state I. Dan sini terlihat dia beda dengan matriks dengan proyeksi operator, dimana kalau proyeksi operator itu kalau dikuadratkan akan menghasilkan proyeksi operator itu sendiri. Nah, untuk kasus khusus di mana state-nya adalah pure state, artinya dia hanya punya satu state, di mana hanya satu dari PI untuk I yang fix itu tidak 0, sisanya 0, maka kita dapatkan bahwa PI kuadrat itu, ya, ini untuk fix I, jadi tidak ada penjumlahan di sini, tapi I-nya sembarang, itu sama dengan 0, sehingga kita dapatkan rho kuadrat itu sama dengan rho. Dan ini sebenarnya rho ini akan menjadi, ya, kalau dilihat formulanya, ya, rho itu akan menjadi operator proyeksi itu sendiri, ya. Hal ini karena PI ini hanya ada satu jenis, ya, sehingga misalkan fix I ke 2 misalkan, ya, P2 itu sama dengan 1 karena hanya N2 yang nilainya tidak 0. Oke. Dan ini hanya jadi operator proyeksi untuk state 2. Baik. Oh, maaf. Nah, ada kasus khusus lainnya yang tidak terlalu strict, di mana dia bukan pure state, dia tetap mixed state, tapi ensemble-nya itu uniformly distributed terhadap seluruh state-nya. Artinya nilai N1, N2 itu sama dengan sampai dengan NK. Jadi N1 sama dengan N2 sampai NK itu sama dengan N, hingga capital N-nya ini, ya, itu sama dengan N dikali K. N ini adalah nilai daripada distribusi yang uniform, dengan K ini adalah jumlah
banyaknya state yang mungkin ada. Nah, kalau kita masukkan ke formula untuk matriks densitas, kita dapatkan ya, sini kita uraikan dia menjadi Ni per N, dimana kita tahu Ni itu ya, karena semuanya sama, ini sama dengan N, lalu N itu sama dengan N kali K, sehingga K bisa keluar, lalu ini menjadi penjumlahan dari operator koeksi, itu sama dengan identitas berdasarkan completeness relation-nya, sehingga dapatkan untuk yang uniformly distributed ensemble itu operator density matrix sama dengan proporsional dengan matriks identitas. Nah, selanjutnya untuk yang trace daripada row kuadrat, kita dapatkan bahwa row kuadrat itu bentuknya seperti ini. Kita tinggal lakukan quantum average dengan state J ya, kita bedakan labelnya, maka akan kita dapatkan trace dari row kuadrat itu sama dengan penjumlahan dari classical average PI kuadrat. Nah, kita tahu bahwa penjumlahan ini itu lebih kecil sama dengan penjumlahan untuk masing-masing ya PI ya, karena ini masing-masing PI ini nilainya positif, ini juga positif ya, lebih besar pada 0, ini juga lebih besar pada 0, dan ini penjumlahannya kita tahu itu sama dengan 1 ya, sehingga trace daripada row kuadrat itu nilainya lebih kecil sama dengan 1 ya. Berbeda dengan trace untuk row itu sama dengan 1 ya. Kalau kita kuadratkan row kuadrat, maka nilainya adalah lebih kecil sama dengan 1. Baiklah, mungkin sekian saja untuk video kali ini. Bila ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan isi di kolom komentar di bawah video ini. Bila rekan-rekan suka video ini, silahkan klik tombol like. Dan bila ingin mendapatkan update video-video terbaru, silahkan subscribe di channel Gayax. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.